porang merupakan tanaman asli Indonesia. Sudah sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan pada zaman penjajahan Jepang, masyarakat di sekitar hutan dipaksa untuk mendapatkan porang guna keperluan bahan pangan dan industri mereka. Meskipun sudah lama dikenal dan dimanfaatkan, namun aspek budidaya tanaman tersebut lebih presensinya tidak berkembang. Masyarakat hanya mengambil dari pertanaman yang tumbuh liar di bawah tegakan pohon atau di sekitar hutan dan menjualnya dalam bentuk umbi basah. Porang Amorphalus oncaphilus Praen atau seringkali disebut dengan iles-iles termasuk famili Araceae dan merupakan salah satu kekayaan hayati umbi-umbian Indonesia. Sebagai tanaman penghasil karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan, tanaman porang sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan diekspor sebagai bahan baku industri. Meskipun demikian, tanaman tersebut belum secara luas dibudidayakan. Petani umumnya hanya mengambil serta dimanfaatkan tanaman yang tumbuh liar di hutan, di tegalan di bawah rumpun bambu, di sepanjang bantaran sungai dan lereng-lereng gunung. Pada zaman penjajahan Jepang, masyarakat dipaksa mengumpulkan umbi-umbi untuk keperluan bahan pangan dan industri mereka. Sejak Perang Dunia II, porang telah diekspor ke Jepang, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan. Namun selanjutnya, budidaya tanaman porang kurang berkembang. Demikian pula pengolahannya menjadi tepung glukomanan. Pada tahun 1975-an, usaha tani tanaman porang bergairah kembali dengan adanya kenyataan bahwa tanaman tersebut bernilai ekonomis tinggi dan sangat menguntungkan karena glukomanannya dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional yang berkhasiat bagi kesehatan. Di Kabupaten Balangan, tanaman porang mulai dikenal di masyarakat pada 2017 yang lalu. Pada mulanya, tanaman porang hanya dianggap hama yang mengganggu di kebun petani. Karena dianggap hama, tanaman porang ini hanya dipotong dan dibuang oleh petani. Sampai akhirnya ada yang mulai mengenalkan tanaman porang ini kepada petani dengan nilai tukar yang cukup mahal. Dan puncaknya pada tahun 2020, porang asal Kabupaten Balangan berhasil menembus pasar ekspor ke Jepang dengan bantuan Aspiporin dan melalui Balai Karantina Pertanian Banjarmasin. Karena keberhasilan inilah, daerah-daerah dari Kalimantan Selatan, bahkan dari luar provinsi Kalimantan Selatan, mulai melirik Kabupaten Balangan sebagai kabupaten rujukan untuk mempelajari cara pembudidayaan tanaman porang. Seperti yang dilakukan oleh DPRD Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Mereka melakukan kunjungan langsung ke kebun petani porang Balangan yang berada di Desa Bungkukaro, Kecamatan Joy. Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara, kunjungan mereka ini adalah untuk mempelajari langsung tanaman porang di Balangan dan bisa diterapkan di wilayah mereka. Ya, jadi kami dari DPRD Kutai Kartanegara, maksud dan tujuan kami ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Balangan, terutama dalam rangka ingin mengetahui sejauh mana proses perkembangan porang yang ada di Balangan. Karena menurut sumber informasi yang kami ketahui, di Kalimantan Selatan, Balangan ini menjadi rujukan utama dalam pengembangan budidaya porang. Nah, kami ingin mempelajari prosesnya dan alhamdulillah hari ini kita bisa tinjau langsung ke lapangan. Ya, kami salut, kami luar biasa, walaupun masih sedikit sentuhan dari pemerintah terhadap petani-petani porang, ternyata kemandiriannya mereka luar biasa. Ya, tidak ketergantungan dengan APBD, mereka bisa mandiri, dan sempat kami berdiskusi tadi ternyata ada ulur tangan bantuan dari bank. Nah, berbeda memang konteksnya bantuan pemerintah dengan
mereka berjuang sendiri. Nah, kalau berjuang sendiri ini kan ada rasa, wah karena saya ini pinjam harus mengembalikan. Nah, apalagi orang ini kalau melihat budidayanya caranya simpel. Nah, ini mungkin bisa menjadi dalam rangka perbaikan ekonomi nasional, karena seperti kita ketahui negara kita secara menyeluruh sedang menghadapi pandemi COVID ya. Semua bisnis, semua aktivitas, semuanya berdampak secara ekonomi. Nah, mungkin dengan budidaya porang inilah sebagai salah satu solusi yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani. Karena seperti diketahui, khususnya di tempat kami di Kutai Kartanegara, orang budidaya jagung, orang budidaya jahe, ini harganya jatuh. Nah, tetapi porang ini karena bagian daripada program nasional dan hasil porang pun ekspor, ya harganya alhamdulillah masih stabil. Kami ini kunjungan yang kedua sebenarnya ke sini. Ya. Nah, kunjungan pertama waktu itu kita hanya berdiskusi. Nah, tetapi hari ini kita menyaksikan sendiri perkembangan budidaya porang yang ada di Balangan luar biasa. Kami sangat apresiasi dan kami ingin menyontoh ya cara pengembangan dan budidaya porang yang ada di Balangan. Nah, sehingga kami bisa implementasikan di daerah kami. Nah, kami dari DPRD kenapa sedemikian rupa ingin memantau perkembangan dan ingin belajar perkembangan porang yang ada di Balangan, karena kulturnya di Kukar itu kalau dari sisi tanah wilayah kami sangat luas ya, banyak lahan-lahan yang tidak produktif. Nah, kita bisa dorong sektor pertanian untuk budidaya porang. Kunjungan DPRD Kutai Kartanegara ini juga didampingi oleh Ketua Aspikorin, Juni Silistianto. Dia mengatakan perkembangan petani porang Balangan cukup signifikan, mencapai sekitar 600 orang. Dia mengatakan petani tidak perlu khawatir harga porang tetap stabil, walaupun banyak petani yang menanam porang, karena pasar yang dituju adalah negara Jepang. Kami terima kasih sekali pada hari ini mendapat kunjungan dari anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ini adalah suatu penghormatan dan kebanggaan bagi petani porang Balangan. Mudah-mudahan keberhasilan atau virus porang Balangan ini pun bisa tertular di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, melalui Bapak anggota Dewan yang telah berkunjung ke sini. Semoga petani-petani di Kalimantan Timur pun bisa untuk budidaya porang di sana. Untuk pengembangan musim ini kita sudah mempunyai petani porang sebanyak 650 petani, dengan target luasan untuk 2021 ini adalah seluas 300 hektar. Alhamdulillah sampai saat ini penjualan masih tetap terkendali aman-aman saja dan tidak ada masalah mengenai pemasaran ataupun penjualan umbi porang. Dan kita sampai hari ini pun masih menampung sebanyak-banyaknya umbi porang hasil dari para petani. Terakhir Pak, untuk pengiriman sendiri porang yang ada di Balangan nanti dikirimkan kemana Pak? Insya Allah untuk yang porang di Kabupaten Balangan setelah kita lakukan chip, kita tetap akan lakukan ekspor. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga akan kirim masih ke Jepang.
Sumber tim IT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Malang.